Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan Bapak sampaikan bagaimana cara menghitung nilai modus pada tabel distribusi frekuensi. Simak pembahasan. Ketika kita diberikan tabel data distribusi frekuensi sebagai berikut. Bagaimana cara mencari nilai modus? Perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan cara menghitung nilai modus pada tabel distribusi frekuensi berikut. Kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya untuk mencari nilai modus. Rumusnya MO nilai modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 dibagi D1 tambah D2 dikali dengan panjang kelas. Nah, ini adalah rumus untuk mencari nilai modus pada data kelompok. Saya ulangi lagi, untuk mencari nilai modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1. D1 ini adalah selisih ya, selisih frekuensi sebelum kelas modus. D2 di sini itu adalah selisih frekuensi sesudah kelas modus. Di sini dikali P adalah panjang kelas. Nah, berarti kita untuk mencari nilai modus kita butuh tepi bawah kelas modus, D1 dan D2 serta panjang kelas. Sekarang kita lihat pada tabel. Pada tabel di sini cara pertama kunci untuk mencari nilai modus itu satu. Sesuai dengan pengertian modus, modus adalah data yang sering muncul. Jadi langkah pertama wajib kita cari jumlah frekuensi terbanyak. Jumlah frekuensi terbanyak yaitu berada di kelas keempat dengan frekuensi berapa? Ya 16 nih Bapak checklist. Kita lingkari. Oke, berarti kelas modusnya terletak di kelas 4. Kita fokus hanya di kelas keempat dengan rentang 35 sampai dengan 39. Nah, sekarang dari sini gitu ya. Maka kita peroleh di sini L-nya. Di sini ada L atau tepi bawah kelas modus. Untuk mencari nilai L sama dengan batas bawah gitu ya. Batas bawah gitu, saya tulis BB, batas bawah dikurangi 0,5. 0,5 ini rumus ya. Berarti batas bawahnya berapa kan gitu? 35 dikurangi setengah atau 0,5. Berapa? Ya, 34,5. Sudah?
Kita ketemu tepi bawah kelas modus. Sekarang kita cari D1. D1 ya. D1 itu adalah selisih frekuensi sebelum kelas modus. Berarti lihat, sebelum frekuensi kelas modus berarti kan 10. Ya, berarti selisih antara 16 dan 10 nih. 16 dan 10. Ya, berarti 16 dikurangi 10 berapa gitu ya, 6 gitu. Sekarang kita cari D2. D2 adalah selisih frekuensi sesudah kelas modus. Sesudah kelas modus ini kan frekuensi kelas modus. Sesudahnya ini berarti 16 dikurangi 12. 16 dikurangi 12 berapa? 4. Oke, kita sudah punya L nya, kita punya D1, kita punya D2. Sekarang kita cari panjang kelas gitu ya. Kita cari panjang kelas. Panjang kelas rumusnya adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Berarti lihat batas atasnya nih. Batas atasnya adalah 39 dikurangi batas bawahnya adalah 35 ditambah 1. Tambah 1 ini rumus. Kita hitung 39 dikurangi 35 itu adalah 4 ditambah 1 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Nah, sekarang kita substitusikan ke rumus untuk mencari nilai modus sama dengan tepi bawah kelas modus. Tadi berapa ketemunya? 34,5 ditambah D1. D1 nya adalah 6 per itu D1 nya 6 plus 4 D2 nya. Kita tutup dikali dengan panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 5. Oke, kita hitung 34,5 ditambah, ini saya sederhanakan dulu, 6 per 10 dikali 5. Kita hitung kembali sama dengan 34,5 ditambah, nah ini kan bisa disederhanakan, bagi 5 1, bagi 5 2. 6 dikali 1 itu 6, dibagi 2 3. Kita jumlahkan 34,5 ditambah 3 hasilnya 37,5. Inilah nilai modus pada tabel distribusi frekuensi tersebut. Terima kasih untuk pemaparan kali ini, cara menghitung nilai modus.